tetangga sebelah itu suka ngangkat tentang kitab Barnabas. Kalau kita tahu di dalam Alkitab saya nggak pernah ketemu kitab Barnabas ya, saya nggak tahu tentang kitab Barnabas. Tapi kenapa mereka suka angkat tentang kitab Barnabas? Apakah itu ada sejarahnya, atau ada bukunya, atau ada kitabnya, atau di pertanyaan saya, apakah sunat ini memang menjadi satu kebiasaan oleh orang-orang Israel atau bangsa Israel pada zaman itu? Apakah itu aturan atau budaya dari orang-orang Israel pada masa itu sehingga sampai di zaman Tuhan Yesus pun harus disunat gitu. Nih, kemarin saya sempat berdebat tuh di media sosial ini, saya mentok di usia gitu, usia Ishak gitu. Usia Ishak itu kira-kira berapa tahun di saat Tuhan atau di saat Allah itu minta dia dikorbankan oleh Abraham itu? Usia berapa? Kita baca ya, Kejadian 17 dulu ya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 18 ya, tentang Sarah. Apa kata Sarah? Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, lalu ketika Ishak lahir, Abraham itu berusia 100 tahun. Dan Sarah, Dan Sarah itu mengatakan bahwa Allah membuat dia tertawa. Tetapi Sarah tertawa bahagia karena Allah menggenapi janjinya. Kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 5 dan 7. Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua. Nah, itu beberapa para penafsir itu mengatakan bahwa Ismail itu kurang lebih berusia 16 tahun. Karena perjanjian di Kejadian 17, perjanjian itu diberikan kepada Abraham bahwa anaknya itu, keturunannya akan disunat pada usia 8 hari. Itu ketika ketika Ishak, Ismail belum. Itulah mengapa perjanjian mengenai keselamatan itu diberikan kepada Ishak. Ya, makanya disebut Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke? Nah, terus kamu tadi tanya apa kan? Usianya Ishak tuh, ketika dikorbankan kan? Ketika peristiwa pengorbanan. Ya, kita lihat ya. Ingat ya, 8 hari ya dia disunat ya. Coba kita lihat di dalam Kejadian, nanti kita lihat tipologinya Kejadian 21 ya. Nah, ini. Bertambah besarlah, tadi kan kita sudah baca di Kejadian 21, ketika adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, ya, karena setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi waktu Ishak itu lahir, usianya si Abraham itu 100 tahun, ya. Nah, pada waktu Ismail itu pada waktu si Ishak itu dilahirkan, ketika dia masih bayi di sapi, Ismail itu sedang bermain di Kejadian 21 ayat 9 ya. Coba kita lihat. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ayat 9. Pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Dalam bahasa Inggris disebut dengan mocking, ya, atau menertawai, ya. Nah, lalu ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Berarti sini Ismail sudah toh
sudah di sama si Hagar itu diusir. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oke? Nah, lalu kita lihat Abraham mati pada usia berapa? Ya, kesimpulannya sih kurang lebih pada usia 14 tahun ya. Kalau si Ishak mati usia 180 tahun. Nah, Kejadian 22. Ya, ketika dia terusir, ketika Kejadian di 2189 si hamba perempuan beserta anaknya itu diusir, si Hagar dengan si Ismail diusir, maka si Ishak kan pada saat dipanggil Abraham itu dia ketika mengembalakan domba dan sudah tidak lagi bersama-sama karena dia sudah diusir. Nah, ini perhitungannya ribet sih ya, ribet banget. Tetapi kesimpulannya kalau kita lihat di Kejadian 22, kan tadi 21 ke 22, di Kejadian 22 dikatakan begini. Kita lihat ayat 17-18. Nah, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, ini itu setelah apa? Setelah Allah menguji Abraham, dia membunuh siapa? Membunuh Ishak, ya. Dan Abraham itu mematuhi Allah. Jadi beberapa penafsir dari kematiannya si Ishak tadi yang 180 tahun karena dia melihat si Yakub itu berkembang dan kemudian dikebumikan oleh anak-anaknya si Esau sama si Yakub. Dia itu kemungkinan dikorbankan pada usia 14 tahun. Karena di Galatia itu menjadi tipologi, itu nantinya menjadi tipologinya Kristus. Gitu ya? Oke. Ya. Oke, jadi sekitaran 14 tahun ya? Sekitar 14 tahun. Oke. Ini saya masih ada 2 pertanyaan, masih boleh nggak? Oh ya, silakan. Oke. Kemudian ini berbicara tentang sunat ya. Kita tahu di masa itu kan ada sunat, sementara di masa sekarang untuk kita ya untuk orang Kristen kan sudah nggak ada sunat lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sunat ini memang menjadi suatu kebiasaan oleh orang-orang Israel atau bangsa Israel pada zaman itu? Apakah itu aturan atau budaya dari orang-orang Israel pada masa itu sehingga sampai di zaman Tuhan Yesus pun harus disunat gitu? Sunat itu kan tanda perjanjian. Tadi kan kita sudah baca di Kejadian 17 bahwa semua keturunan kamu itu harus ditandai, semua keturunan Abraham. Bentar aku buka Alkitabku. Kejadian 17 ya, kita baca semua ya. Tapi tadi masalah usianya siapa itu banyak tafsir. Itu juga fix segitu. Ada yang berkata 30-an juga. Nanti yang 30-an saya jelaskan ya. Kejadian 17 ayat mulai dari ayat 10 kita baca. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi yang disunat itu adalah setiap laki-laki dari keturunannya Abraham ketika berusia 8 hari. Jadi 8 hari, 8 itu lambang infinity, kekekalan. Ya, makanya Yesus bangkit memang sejak berdasarkan hari kematian Kristus, dia bangkit hari ketiga. Tetapi berdasarkan perhitungan kalender, dia hari pertama, hari Minggu. Tapi kalau kita hitung semenjak hari pertama, hari Minggu sebelumnya, dia hari ke-8. Nah, makanya hari apa saya lupa namanya itu yang di bait suci itu, Hanukkah itu 8 hari. Ya.
Nah, jadi kalau dikatakan kenapa keturunannya Abraham itu harus disunat, itu sebagai tanda perjanjian. Bahwa perjanjian itu diberikan kepada siapa? Kepada Abraham, dan semua keturunan Abraham itu mendapatkan bagian dari perjanjian itu. Nah, karena janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah keturunan perempuan, itu yang kepada Adam, yang diteruskan kepada Abraham, maka itu diteruskan kepada Kristus. Dan Kristus itu harus disunat sebagai tanda dia adalah orang Yahudi, karena dia memang dari orang Yehuda, begitu. Jadi memang harus disunat sebagai tanda bahwa mereka lah bangsa yang masuk di dalam perjanjian itu. Dan disunatnya harusnya 8 hari loh. Dan itu ada tradisinya juga. Gitu ya. Nah, masalah bentar, tadi saya lihat yang masalah Ishak dikorbankan tadi, ini saya baru dapat dikirim literatur ya. Nah, ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan bahwa Ishak itu juga dikorbankan ketika usianya sama dengan usianya Yesus, 33 tahun. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kematian Kristus, pengorbanan Kristus itu adalah tipologi pengorbanannya Abraham terhadap Ishak. Iya. Nah, ada yang mencocokkan itu usia 33 tahun. Nah, tadi yang 14 tahun itu agak ribet ya. Cuma kita lihat ketika Ishak itu berusia 33 tahun dikorbankan ya. Nih, Ishak itu lahir pada Abraham usia 100 tahun toh, tadi kita baca. Ya. Nah, umur Sarah berapa? 90. Ya, 90. Sorry, ya 90. Ya, Kejadian 17 ayat 17 tadi. Nah, Sarah itu meninggal pada usia berapa? Kita lihat Kejadian 23 ayat 1 ya. Kejadian 23 ayat 1. Nah, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Oke. Nah, jadi umur Sarah 127 tahun. Ya. Nah, Ishak, oke. Berarti saat Sarah itu meninggal, usia Ishak berarti usianya si Sarah dikurangi dengan usianya si Sarah ketika mati sama ketika dia melahirkan Ishak. Berarti 127 kurang 90 sama dengan 37 tahun. Nah, Ishak itu menikah dengan Ribka pada umur 40 tahun. Ya. Kejadian 25 ayat 20 ya. Dan pernikahan mereka itu 3 tahun setelah Sarah meninggal. Ya. Dan pernikahan itu terjadi setelah iman Abraham dan Ishak diuji. Jadi asumsinya 37 itulah. Ya. Pernikahan itu terjadi setelah iman Abraham dan Ishak diuji. Jadi berasumsinya peristiwa yang di Bukit Moria itu terjadi sebelum usia 37 tahun. Karena pernikahannya itu di Kejadian 25 ayat 20 tadi itu 3 tahun setelah Ishak. Sarah meninggal. Nah, kalau kita melihat itu kan berarti di bawah 37 ya. Berarti dia di bawah 37. Nah, kalau kita melihat selisih umur Ismail dan Ishak, kalau kita melihat selisihnya umur Ismail dan Ishak dihitung dari ketika Ismail disunat. Nah, tadi yang saya katakan 14 tahun itu loh. Ya, di Kejadian 17 ayat 25. Nah, saat itu Tuhan kan berjanji bahwa tahun depan akan punya anak. Berarti 7 itu kan usianya umur Ismail dan Ishak itu dihitung dari usia Ismail disunat 13 tahun. Berarti saat tahun depan Ishak itu akan dilahirkan, berarti hitungannya ke tahun depan 14 tahun kan? Oke. Nah, tadi mentok di situ. Nah, jadi pada saat Ishak lahir, usia Ismail itu 14 tahun. Ya, isi Ismail 14 tahun. Nah, saat Sarah mati, usia Ismail berapa? 20. 14 tambah 37 dong. Berarti kan 37 itu kan usianya siapa? Si
siapa? Si Ishak. Gak mungkin Ismail itu yang dikorbankan karena usia Ismail itu udah 51 tahun. Kalau asumsinya mengikuti perhitungan ini. Kalau perhitungan tadi 14 tahun. Kalau mengikuti perhitungan ini, dia 3 di bawah 37 tahun. Nah, itu karena pernikahan itu terjadi 3 tahun setelah Sarah meninggal, berarti sebelum 37 tahun, 37 kurang 3 itu berapa? Sekitar 33 sampai 34 tahun, sekitar usia itulah si Ishak itu dikorbankan oleh Allah. Itu menurut perhitungan ini, ya. Gitu. Jadi kalau mereka berkata bahwa yang dikorbankan itu Ismail, gak mungkin, karena Ismail itu sudah berusia 51 tahun. Sedangkan si Ishak 33 ya. 33. Iya, karena usia Abraham kan 180. Jadi masih lihat tuh. Saya tahu gitu. Saya Dek. Ya, silakan Mak. Ya, secara angka tidak diketahui dalam Alkitab. Kamu diskusi sama siapa, Ibu Rainsis? Ya, Francis. Iya, kamu diskusi sama siapa di medsos? Oh, enggak, saya cuma diskusi aja di medsos gitu. Dengan Abdul tidak? Udah lupa namanya, udah banyak. Masalahnya Bukan, maksudnya sama Abdul kah? Sama sesama Kristen kah? Oh, enggak. Iya, beda. Kalau biasanya sama Abdul yang ditanya tuh sunat. Itu termasuk ada tiga yang dia tanya, makanya saya mau bagi. Saya nanya biar ada masukan apa ya. Tapi kan nggak salah dijelasin gitu kalau ada referensi gitu. Kalau saya sendiri kan saya juga bukan dari kalangan teologi ya, saya cuman orang biasa yang baca Alkitab gitu dan sekarang menyampaikan sesuai dengan pemahaman saya gitu. Iya, kadang di Alkitab itu tidak memberitahu secara kita dengan pasti. Itu ada rahasia ilahi. Kadang semakin kita jawab semakin menyesatkan karena tidak ada sumber rujukan apapun untuk hal itu. Sebagai orang Kristen kita kan tahu ya, sekolah skriptura artinya apa yang tertulis itulah yang terjadi, artinya itulah menjadi fakta ataupun menjadi dalil. Nah, jadi kalau kita berasumsi nanti jadi liar gitu. Tetapi dengan angka tadi itu, nah antar segitu dan antar segitu, itulah kira-kira ya. Kalau angka pasti tidak dikasih tahu. Lebih sepakat yang 33 tahun. Yes. Ya, iya, jadi seperti itu ya. Saya juga. Tapi itu juga nggak bisa dikatakan itu jawaban pasti. Nah, ya, jadi biarlah rahasia ilahi menjadi rahasia ilahi karena kita percaya apa yang tertulis itu, jangan menambah, jangan mengurangi. Kita bukan kaum tafsir. Ya, kalau tidak ada tidak tertulis. Nah, itu sih ya. Semakin dijawab semakin rincu nanti kalau emang tidak tertulis. Itu sih kalau masukan saya, ya. Tapi kalau katakan siapa yang disunatkan? Ishak. Ya, yang mengatakan Ismail itu setan. Nah, itu. Ya. Siapapun agamanya berani berdebat sama saya. Gitu loh. Ya, gitu kira-kira. Shalom, untuk berkati. Iya, satu lagi nih, masih bisa nggak? Ya, silakan. Terakhir nih, sebenarnya saya belum pernah baca ini, cuman kebanyakan dari, minta maaf ya, tetangga-tetangga sebelah itu suka ngangkat tentang kitab Barnabas. Kan kalau kita tahu di dalam Alkitab saya nggak pernah ketemu kitab Barnabas ya, saya nggak tahu tentang kitab Barnabas. Tapi kenapa mereka suka angkat tentang kitab Barnabas? Apakah itu ada sejarahnya atau ada bukunya atau ada kitabnya atau apa? Itu mungkin ada masukan atau untuk saya gitu sebagai pengetahuan lah. Apa sih tentang kitab Barnabas ini kok? Injil Barnabas itu kan sering digunakan oleh Muslim ya. Oh iya. Padahal mereka lupa kitab Barnabas itu pun bertentangan dengan Quran mereka, kitab suci mereka. Oh iya. Misalnya kalau kita lihat di dalam Injil palsu Barnabas 54 ayat 104. Yesus Kristus menyangkal sebagai Al-Masih dan menunjuk datangnya seorang Al-Masih sesudahnya. Injil Barnabas isinya begini. Hasrat Isa mengaku dan berkata benar, saya bukan Al-Masih. Saya sememangnya telah dihantar kepada rumah Israel sebagai nabi penyelamat. Tetapi setelah saya akan datang Al-Masih. Itu kata si Isa di Injil Barnabas. Padahal di dalam kitab suci teman-teman Muslim,
di Kak, maaf saya mau potong sedikit. Tadi kan dibilang itu kata Isa. Nah, Isa di sini apakah yang dimaksud Yesus atau? iya, mereka memaksudkan itu Yesus. Oh ya, oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian di dalam keyakinan teman-teman Muslim, di dalam surah 3 nomor 45 dikatakan, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Jadi kalau teman-teman Muslim pakai Barnabas untuk membenarkan imannya, Barnabas sendiri bertentangan dengan kitab suci mereka. Barnabas mengatakan Isa itu Al-Masih, Barnabas mengatakan Isa itu bukan Al-Masih, tapi kitab suci mereka mengatakan Barnabas si Isa itu Al-Masih. Jadi mana yang benar? Jadi kalau mereka menggunakan Barnabas untuk dukung-dukung iman mereka, ya mereka mengambil yang bertentangan dengan kitab mereka untuk gitu. Jadi Injil Barnabas itu Injil palsu. Ya, ditulis oleh siapa, saya lupa namanya lagi. Siapa sih Bang itu yang orang Spanyol? Siapa sih ya. namanya? Siapa namanya itu ya? Pokoknya itu Injil Muhammad de Arande kalau nggak salah. Darande. Arande? Muhammad de Arande ya. Muhammad de Arande. Iya, tahu sendiri ya, kalau mereka itu ingin menghancurkan kekristenan, bawa sesuatu tulisan yang palsu, tetapi secara tidak sengaja mereka memberaki kitab mereka sendiri. Jadi mereka itu standar janda. Dari dulu mereka standar janda. Ya. Gitu ya. Dari dulu mereka standar janda. Apa itu standar janda? Oh, yang satu mengatakan si Ishak yang disunat, yang satu mengatakan Ismail yang disunat. Padahal kitab-kitab mereka sendiri loh itu. Yang satu mengatakan, oh Isa itu tidak disalib. Yang satu mengatakan, oh Isa itu disalib. Nah, standar janda. Yang satu mengatakan, oh Allah kita adalah SWT. Yang satu mengatakan, oh Muhammad adalah Allah kita. Standar janda. Nah, kenapa terjadi standar janda? Supaya kalau ditanya nanti ini, kita pindah ke sini. Ditanya nanti ini, kita pindah ke sini. Nah, itu kata setan. Ya, nanti ya. Kamu mendingan follow saya. Nanti kalau aku live, ku bukan nanti kitab-kitab setan nanti. Oke. Ya, jadi buat teman-teman di bawah, aku akan bukakan kitab-kitab setan yang dulu adalah menyamar, sekarang sudah mutlak. Udah tunjukkan diri sendiri kok dia. Ini aku setan. Gitu. Jadi dulu kan setan itu kan menyamar. Sekarang enggak. Dia sudah menyatakan dirinya, aku setan. Siapakah itu? Nanti aku kasih tahu. Ya, pokoknya namanya dari I. Huruf kedua is. Ah, itulah. Ya, terakhir M. Ah, itu. Gak pakai tahu pasti. Namanya bukan Muhammad de Arande, tapi Mustafa de Arande. Mustafa ya. Mustafa de Arande. Ya. Darande. Aku ingatnya Darande aja. Darande. Oke. Ya, Mustafa penulisnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Senang banget bisa. Ini dan yang terakhir nih untuk Kak Elia, mohon di fallback dong akunnya biar lebih gampang nyari live-nya. Kenapa? Di follow dong akunnya saya. Oh, boleh. Di fallback. Aku udah follow. Ya. Sama siapa nih Kak Christian apa ya? Ini Kak pendek namanya Christian. Ya, Pe. Oke. Iya, oke, terima kasih. Kau aja yang follow saya. Saya tidak akan follow orang-orang. Aku follow Jesus kok. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, follow aku aja, nanti kalau aku live nanti ada kok di situ ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Yo. Nah, ya. Oke. Gitu ya. Jadi penulis Injil Barnabas itu Mustafa de Arande. Ya, bukan Muhammad de Arande, salah. Mustafa, oke. Mustafa, ya. Ya, nanti deh aku googling ya, ada kan. Pengen tahu nih pengen tahu apa yang dia ngomong di situ, yang dia tulis di situ ya. Ya. Dan Ishak tadi dikorbankan usia berapa? 33 tahun. Oke. Nah, ya meskipun orang beda-beda dalam hal itu ya, tapi saya lebih sepakat yang usia 33 tahun. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom.